Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat bertemu kembali pada materi kali ini, yakni tentang listrik statis dalam aplikasi teknologi. Materi ini merupakan IPA kelas 9 di semester yang pertama. Berikut adalah contoh pemakaian listrik statis. Ada 7 sebagai contohnya. Yang pertama adalah alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi. Yang kedua, mesin fotokopi. Yang ketiga, generator Van de Graaff. Yang keempat, cat semprot. Yang kelima, printer laser. Yang keenam, elektrokardiograf. Dan terakhir, ketujuh, penangkal petir. Yang pertama, alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi ini ditemukan pada tahun 1906 oleh seorang ilmuwan kimiawan dari Amerika yang bernama Frederick Gardner Cottrell. Alat sederhana ini bekerja berdasarkan prinsip gaya kolom dan induksi muatan. Adapun caranya adalah dengan memasang dua logam yang mempunyai muatan besar tetapi berlawanan tanda pada cerobong asap pabrik. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap. Partikel itu akan jatuh di dasar cerobong. Yang kedua adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini memiliki bagian utama berupa plat fotokonduktif. Plat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruang yang gelap. Plat konduktif ini baru akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula plat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan plat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi disinari, pantulan cahaya mengenai plat fotokonduktif yang telah mengandung muatan induksi. Akibatnya terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan dikopi. Kemudian tinta yang bermuatan negatif tersebut disemprotkan pada plat. Selanjutnya tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Itu untuk penjelasan daripada mesin fotokopi. Berikutnya adalah generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini adalah mesin pembangkit listrik yang digunakan untuk memperoleh muatan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Prinsip kerja generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Selanjutnya adalah cat semprot. Butiran cat dari aerosol menjadi bermuatan ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Nah, bila benda yang dicat diberi muatan berlawanan,
maka butiran zat akan tertarik ke badan benda tersebut. Metode ini sangat efektif, efisien, dan murah. Dengan demikian, hasil pengecatan menjadi lebih merata dan mampu menjangkau bagian-bagian yang sulit, sehingga polusi udara dapat dikurangi. Alat selanjutnya adalah printer laser. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser akan menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar, kertas akan melewati frozer. Pada bagian frozer ini kertas akan mengalami pemanasan. Hal ini yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Nah, printer laser ini lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. Alat yang keenam, elektrokardiograf. Alat ini digunakan untuk merekam perubahan jantung manusia. Setiap kali jantung manusia berdetak akan terjadi perubahan potensial listrik pada permukaan jantung. Hal ini dapat dideteksi dengan elektrokardiograf menggunakan logam kontak yang dipasang pada kulit. Perubahan potensial inilah yang dapat ditampilkan sebagai grafik baik pada kertas maupun pada layar tabung sinar katoda. Hasil rekaman perubahan jantung manusia ini disebut elektrokardiogram. Biasanya kalau di rumah sakit kita bisa menemukan alat-alat seperti elektrokardiograf tersebut. Yang terakhir adalah penangkal petir. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Nah, loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas, sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang dinamakan dengan guntur. Nah, penangkal petir ini berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Demikianlah penjelasan tentang contoh pemakaian listrik statis yang dijumpai dalam penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.